Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman saintis, apa kabar nih hari ini? Di cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, semoga teman-teman saintis tetap terjaga sehatnya dan tentunya tetap terjaga semangat motivasi untuk mencari pengetahuan baru. Nah, di sini saya Dwi Susanti yang akan menemani sobat-sobat saintis dalam kegiatan Bromin, ngobrol mahasiswa IPA rutin di part 5 yang dengan tema yang akan lebih menarik, yaitu mempersiapkan lulusan tadris IPA yang adaptable dan acceptable. Nah, pada pembahasan kali ini khusus untuk sobat-sobat saintis yang tentunya spesial buat mahasiswa program studi tadris IPA, karena dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu mutakhir seputar pendidikan yang nantinya akan menjadi wawasan kita bagaimana kita akan terjun ke dunia pendidikan sebagai seorang guru. Nah, di sini saya tidak sendirian tentunya, saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat hebat. Beliau adalah Ibu Dr. Eni Titik Kusumawati, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen hebat dan sangat berprestasi dan tentunya memiliki wawasan di dunia pendidikan yang sangat luas ya, sehingga nantinya akan menambah wawasan dari teman-teman saintis dalam podcast kali ini. Oke, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Dari tadi langsung ke sini Bu, dari rumah langsung ke sini. Ngantar anak-anak sekolah dulu baru ke kampus. Karena pagi ya Bu, jadi anak-anak harus sekolah dulu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bu kepada Bu Eni yang telah meluangkan waktunya di tengah kepadatan jadwal Bu Eni. Bu Eni bisa sharing dengan kami, sharing santai mengenai tema pembahasan kali ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sebelumnya kita ketahui ya Bu, banyak sekali problem dalam dunia pendidikan saat ini ya. Sebagai mahasiswa program studi tadris IPA itu, bagaimana sih kita menjadi guru yang ideal agar nantinya kita itu benar-benar siap dalam dunia pendidikan ketika kita sudah terjun, ketika kita sudah lulus ya, menjadi SPD ya Bu istilahnya. Guru ideal ya. Guru ideal itu apakah maksudnya sama dengan guru profesional? Guru ideal ya, bagaimana kita akan menjadi seorang guru yang baik ideal, atau kalau saya lebih pas ngomongnya seorang guru yang profesional ya. Seorang guru profesional itu ada beberapa aspek yang harus dimiliki. Misalnya dari aspek pedagogi, kemudian dari aspek keprofesionalan itu sendiri, dari aspek sosial, dan juga dari aspek religiusnya. Kalau dari aspek pedagogi itu artinya apa yang kalian tempuh selama menjadi mahasiswa itu adalah dalam rangka untuk memenuhi aspek pedagogi itu tadi. Jadi seorang calon guru itu harus ditempa bagaimana nanti ketika sudah lulus, sudah mendapatkan sarjana pendidikan IPA, itu memiliki kemampuan pedagogi, memiliki kemampuan bagaimana menjadi seorang pendidik. Otomatis di sini kan semua bekal yang harusnya dimiliki untuk seorang guru IPA harus sudah lunas ya ketika mereka sudah lulus. Jadi bagaimana menguasai konten-konten keIPA-an, kemudian bagaimana melakukan pembelajaran di dalam kelas yang bagus, serta bagaimana seorang guru nanti juga bisa melakukan perbaikan dalam kelasnya itu, misalnya bisa diaplikasikan lewat penelitian tindakan kelas yang sangat melekat pada tugas seorang guru, seperti itu. Kalau untuk yang aspek profesional itu artinya seorang guru itu memang dituntut siap ya, dituntut bisa melakukan dan mengemban amanah yang diberikan kepadanya dalam dunia pendidikan itu sendiri. Kalau aspek sosial itu berarti seorang guru harus bisa berbaur dengan semua komponen yang ada di sekolah terutama dan juga di masyarakat.
Kalau di sekolah berarti kan tidak hanya bisa berinteraksi dengan peserta didiknya saja, tapi juga harus bisa berinteraksi dengan pimpinannya, dengan sesama guru, bahkan dengan Pak Bon atau dengan petugas yang ada di kantin. Yang jelas semua komponen yang ada di sekolah itu harus bisa dirangkul, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana seorang guru itu bertugas. Kemudian kalau dari aspek religius, mungkin kalau dari lulusan Tadris IPA IAIN Salatiga memiliki poin plus ya, karena selain mendapatkan bekal berupa keipaan, kependidikan, juga kalian dibekali dengan mata kuliah keagamaan yang mungkin porsinya lebih banyak daripada mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi umum. Sehingga Ibu kan selalu memberi motivasi dan memberi semangat kepada anak-anak Ibu semua agar tidak rendah diri, tidak pesimis, dan tidak percaya diri jika sudah lulus, karena kalian memiliki hal yang mungkin tidak dimiliki oleh mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi lain. Mungkin seperti itu. Berarti kita harus mempersiapkan ya Bu, dari salah satunya persiapan dari aspek pedagogi, aspek keprofesionalan, dan juga dari sosial. Nah Bu, dari terkait dengan aspek sosial ini kan kita sebagai calon seorang guru tentunya harus memiliki bagaimana kita itu beradaptasi dengan lingkungannya dan juga diterima dengan lingkungan. Nah, menurut Bu Eni, dalam pandangan terkait dengan kemampuan adaptif dan acceptable itu seberapa penting Bu bagi calon seorang guru? Sangat penting, karena tidak hanya calon guru dan seorang guru ya, sebenarnya setiap individu itu harus memiliki dua hal itu, bisa beradaptasi dan bisa diterima di masyarakat terutama. Kalau seorang guru berarti juga harus bisa beradaptasi dan bisa diterima di lingkungannya, di lingkungan sekolah misalnya, di lingkungan di dunia pendidikan itu sendiri. Artinya bagaimana nanti kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kalian di dunia kerja. Kalian kan setelah lulus harus bersaing ya, bersaing tidak hanya dengan teman-temannya sesama lulusan Tadris IPA IAIN Salatiga, harus bersaing dengan sesama lulusan Tadris IPA dengan perguruan tinggi lain, juga dari perguruan tinggi umum yang lain. Nah, tetapi tidak perlu tidak perlu rendah diri, karena kita diciptakan oleh Allah itu kan dengan kapasitas kita sendiri ya. Artinya kita memiliki kewajiban untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu introspeksi diri. Itu yang dijadikan bekal ketika kita akan terjun langsung ke masyarakat. Jadi bukan orang lain yang harus memahami kita, bukan orang lain yang harus mengikuti kemauan dan kehendak kita, tapi kita yang harus bisa membawa diri, kita yang harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita dimanapun kita berada. Dengan cara seperti itu, kalau kita sudah bisa beradaptasi kan artinya kemungkinan besar kita bisa diterima oleh masyarakat, kita bisa diterima oleh lingkungan. Seperti itu. Sama dengan kita selalu memiliki sikap toleransi, tenggang rasa, tidak semena-mena, tidak egois, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan lain. Itu adalah poin-poin penting yang harus diindahkan ketika kita hidup bermasyarakat, tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di masyarakat secara umum. Sehingga saya biasanya selalu memberikan pesan kepada anak-anak ibu yang sudah mau lulus, biasanya yang suka ke ruangan ibu kemudian pamitan, biasanya saya selalu menyelipkan pesan di sana. Ketika masuk di dunia kerja itu segala sesuatu yang namanya karakter orang,
sifatnya, tingkah lakunya itu bisa bermacam-macam, dan tidak semua orang itu akan bisa menerima kita apa adanya, sehingga kita harus sama seperti pesawat itu kalau mau landing kan harus muter dulu ya, melihat dulu landasannya apakah sudah siap atau belum untuk digunakan mendarat. Kalau ternyata cuaca masih belum memungkinkan, kemudian landasan misalnya masih licin, kan tidak mungkin langsung mendarat. Sama seperti ketika kita akan terjun di masyarakat, kita juga harus melihat dulu orang-orang di sekitar kita itu seperti apa. Baru setelah itu kita masuk, kita beradaptasi, kita menyesuaikan dengan lingkungan yang baru tersebut. Nah, kalau itu sudah dilakukan, insya Allah kita bisa diterima di masyarakat. Begitu. Berarti sangat penting banget ya Bu, sebagai calon seorang guru itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dari beradaptasi, dari mengenal diri kita, dan juga mengenal orang lain, bagaimana orang lain itu dari sifatnya dan lain-lain, sehingga kita dapat beradaptasi, sehingga kita dapat diterima oleh lingkungan masyarakatnya, lingkungan masyarakat dalam pendidikan. Seperti itu. Sebenarnya sekarang ini misalkan kalian masuk di kampus ya, mulai dari mahasiswa baru dulu, kalian kan belum kenal dengan teman-teman kalian. Betul banget. Ya, sehingga kalian pasti mencari kenalan dulu, nanti yang cocok pasti akan langsung menjadi teman dekat, sahabat bestie ya, istilahnya. Seperti itu. Nanti kalian ketika masuk ke dunia kerja kurang lebihnya juga seperti itu. Jadi pengalaman itu selalu jadikan guru yang berharga di kehidupan bermasyarakat. Harus memiliki kemampuan yang sangat berarti dalam kehidupan kita, itu bisa seperti apa nantinya. Karena dengan adaptasi itu kita dapat diterima di dalam pendidikan. Kalau pendidikannya itu diterima, kita diterima dengan baik, kan nanti pembelajarannya akan lebih menyenangkan ya. Akan lebih profesional sebagai seorang guru. Nah, dari hal itu seberapa pentingnya sih Bu kalau misalkan kita itu tidak mempunyai kemampuan tersebut, dan kendala apa yang bisa menyebabkan kita itu tidak bisa beradaptasi, dan itu efeknya bisa seperti apa Bu kalau kita tidak mempunyai kemampuan seperti itu Bu? Kalau tidak memiliki kemampuan seperti itu, yang pertama pasti kita akan kesulitan untuk bisa diterima di masyarakat. Kalau sudah tidak bisa diterima di masyarakat, kan rentetannya menjadi panjang. Kalau kalian sudah masuk di dunia sekolah misalnya, ternyata peserta didiknya tidak mau menerima kalian, kan ruwet kan jadinya. Padahal kalau seorang guru itu pertama kali masuk ke dalam kelas, itu sebenarnya kunci utama ya. Makanya kalau anak-anak ibu yang biasanya mau menjalani praktek pengalaman lapangan atau PPL, itu biasanya kan sok grogi, kemudian tidak pede nanti bagaimana ya menghadapi siswa-siswanya di kelas. Saya selalu menekankan bahwa pertemuan pertama itu yang akan menentukan pertemuan-pertemuan berikutnya. Di pertemuan pertama itu kok kalian bisa memberikan kesan yang bagus kepada peserta didiknya, nanti pertemuan berikutnya tidak ada masalah lagi. Sehingga kalau secara luasnya, secara globalnya, kalau kita tidak bisa diterima di masyarakat, apalagi kita tidak mau melakukan refleksi diri, tidak mau memperbaiki diri, secara otomatis nantinya akan ditinggalkan oleh lingkungan, akan tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai seleksi alam ya. Siapa yang bisa bertahan, maka dia yang akan tetap bisa berjalan di dunia tersebut. Berhasil itu yang bisa melewati tantangan. Betul. Jadi selalu jadikan pengalaman sebagai guru yang berharga, dan kita juga harus selalu belajar dari pengalaman.
kita toh tidak mau jatuh di kesalahan yang sama kan. Kita menghindari jatuh di lubang yang sama, karena kok kemarin sudah ada pengalaman yang tidak enak seperti itu, ya jangan diulangi lagi. Caranya seperti itu, agar kita bisa terus diterima di masyarakat, kita bisa terus melanjutkan eksistensi kita sebagai seorang pendidik. Nah, seperti itu ya teman-teman saintis, pentingnya kita memiliki kemampuan adaptif dan acceptable, karena jika kita tidak mempunyai kemampuan tersebut, nanti setelah kita terjun dalam dunia pendidikan, maka akan bersifat fatal ya, karena kita tidak diterima di masyarakat, kita tidak diterima dalam mahasiswa ataupun dalam murid-murid kita. Nah, dari mahasiswa Tadris IPA itu banyak sekali yang berpandangan seperti ini, Bu. Kita itu suka tidak suka dididik menjadi seorang guru. Nah, dari seorang guru kan kadang ada yang kita sudah mengambil jurusan program studi Tadris IPA, tapi tidak sesuai dengan minat kita, tidak sesuai dengan bakat kita, tapi kita dituntut setelah lulus harus menjadi guru, dituntut untuk menjadi seorang guru yang profesional. Nah, padahal mereka beranggapan kalau guru itu profesi yang tidak menjanjikan. Itu banyak sekali dari mahasiswa-mahasiswa IPA yang beranggapan seperti itu. Nah, dari hal itu menurut Bu ini seperti apa, Bu? Baik, saya luruskan dulu. Kalau ada anggapan bahwa profesi guru itu adalah profesi yang kurang menjanjikan, itu tidak benar. Alasannya begini, justru lapangan pekerjaan di dunia pendidikan dan kesehatan itu sampai kapanpun pasti diperlukan daripada bidang yang lain. Karena apa? Kalau kita suka bercanda itu begini, asalkan orang tua, asalkan perempuan itu masih bisa melahirkan anak, pasti dunia pendidikan selamanya akan tetap ada, seperti itu. Dan lapangan pekerjaan untuk di dunia pendidikan itu selalu ada dari waktu ke waktu. Tidak jarang sekali lapangan kerja atau lowongan kerja, baik formasi untuk ASN maupun di swasta, itu untuk dunia pendidikan pasti ada. Tidak pernah kosong untuk dua bidang itu ya. Bidang itu. Kemudian untuk menjadi bisa bersaing di dunia pendidikan itu tadi, berarti seorang mahasiswa kan harus membekali dirinya menjadi yang terbaik. Kalau sudah menjadi, misalnya sudah menjadi lulusan terbaik, insya Allah dia enak kok mencari atau menemukan lowongan pekerjaan, dan nantinya pasti pihak sekolah ketika sudah mengetahui, oh ini lulusan terbaik dari program studi Tadris IPA, pasti lebih dipertimbangkan daripada yang lainnya. Karena peluangnya lebih besar ya, Pak. Iya, karena jelas peluangnya lebih besar. Kemudian selain itu, mahasiswa juga harus membekali diri selain kesiapan menjadi seorang guru, karena kaitannya dengan tuntutan zaman. Jadi seorang guru yang baik itu harus selalu mengupgrade pengetahuannya, mengupgrade kebisaannya atau skillnya, sehingga tidak kalah dengan yang lain ketika harus berkompetisi, misalnya dengan membekali kemampuan berbahasa asing yang baik, kemudian dengan memiliki skill yang lain. Misalnya kalau zaman sekarang itu di era revolusi industri, seorang guru harus melek teknologi ya, tidak boleh gaptek, karena nanti akan kalah dengan peserta didiknya. Peserta didik sekarang itu tidak bisa hanya dicekoi informasi yang mutlak dari guru, tidak bisa. Tapi siapa yang lebih banyak mengakses pengetahuan, mungkin itu yang bisa bertahan di era sekarang ini. Karena lebih maju ya, Bu. Semakin tambah tahun, tambah maju, tambah banyak sekali perubahan dalam dunia informasi. Kemudian terkait dengan yang satunya tadi apa? Bahwa nanti lulusannya
Tadris IPA kan memang SIM-nya itu menjadi guru ya. Iya, Bu. Meskipun tidak semuanya lulusan Tadris IPA itu menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru. Kalau menjadi seorang pendidik harus ya, karena pasti nanti kan memiliki keturunan, memiliki anak. Tugas pendidik itu jauh lebih luas daripada tugas seorang guru. Kalau guru kan ruang lingkupnya hanya di sekolah saja. Tapi kalau pendidik itu selamanya, dimanapun kita harus menjadi seorang pendidik, mendidik anak-anak kita terutama, kemudian mendidik lingkungan kita yang misalnya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, kemudian kita ingin memperbaiki, dan kalau itu kaitannya dengan insan manusia, itu kan juga bisa dikategorikan sebagai pendidik. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan bakat minatnya ketika masuk di prodi Tadris IPA misalnya karena dipaksa oleh orang tua, itu kan juga sebenarnya tidak selamanya bahwa lulusan Tadris IPA itu menjadi guru. Seperti itu. Toh ada beberapa instansi, ada beberapa lapangan kerja yang bisa menerima semua lulusan, entah itu lulusan dari guru atau lulusan dari sarjana umum dan lain-lain. Ada kan biasanya lapangan kerja yang seperti itu. Nah, kalian tinggal menambahi skill dari kesiapannya menjadi seorang guru itu saja. Nah, oke teman-teman, seperti itulah makanya kita sebagai seorang calon guru Tadris IPA ya, jangan khawatir kalau kita itu nanti lulus mau jadi apa, mau harus kerja sebagai seorang guru dan lain-lain. Itu bukan tugas kita. Tugas kita sekarang adalah belajar menuntut ilmu, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi lebih baik setelah kita lulus, seperti itu ya Bu. Nah, terkait dengan isu-isu mutakhir ya Bu, tadi Ibu sedikit menyinggung tentang generasi yang semakin maju, tentang isu-isu mutakhir itu banyak sekali kendala dalam hal itu Bu. Contohnya dalam pembelajaran yang saat ini kita alami, yaitu pembelajaran konvensional tatap muka sekarang berubah menjadi jarak jauh atau online. Nah, dari hal itu bagaimana pandangan Bu Eni, kita sebagai calon seorang guru itu ketika dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang tidak terduga seperti itu Bu? Yang jelas harus tetap belajar ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Kemarin kita kan juga tidak menduga ya bahwa akan ada pandemi ya, Bu. Seperti itu, yang akhirnya siap tidak siap, mau tidak mau kita harus berbenah diri. Yang dulu kita masih maju mundur untuk menerapkan pembelajaran secara daring, bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan melalui jarak jauh. Kalau dulu kan sebenarnya sudah ada ya, pembelajaran daring atau pembelajaran online itu dari dulu sebenarnya sudah ada sejak sebelum pandemi. Akan tetapi karena waktu itu istilahnya belum tren, akhirnya ya nggak tahu, mungkin oleh Gusti Allah memang sudah disiapkan ya, sudah dipaksa untuk kita. Harapannya itu melek bahwa ini loh, pembelajaran itu bisa dilakukan dengan jarak jauh. Nah, setelah adanya pandemi itu ternyata bisa membuka mata kita, pembelajaran ternyata harus dilakukan secara jarak jauh. Yang siap atau tidak siap, mau tidak mau ya seperti yang saya katakan tadi, setiap hari kita selalu berhadapan dengan perangkat ya, perangkat. Kalau yang pakai gadget ya gadget, pakai laptop ya laptop. Kita kuliah secara virtual, yang di sekolah juga bersekolah secara virtual dengan segala keterbatasan sarana dan prasarananya. Di awal-awal dulu kan mahasiswa semuanya udah bengok-bengok, aduh ini kuotanya Bu, berat Bu, sinyalnya Bu, dan sebagainya. Akhirnya ya kita
sementara kita tetap harus melakukan perkuliahan apapun yang terjadi, tidak boleh vakum, tidak boleh terus digantikan dengan tugas, karena makna kuliah dengan tugas itu berbeda. Tugas ada di bagian dalam perkuliahan itu, sehingga meskipun dengan terseok-seok ya, tapi kita akhirnya bisa melewati masa itu sampai dengan sekarang kembali kuliah offline lagi, kuliah luring lagi. Meskipun setelah tahu enaknya kuliah online, ketika diajak kembali ke kuliah luring, ada juga beberapa yang merasa keberatan seperti itu. Enggak enak kuliah luring. Kalau kuliah dengan Bu Eni apalagi sukanya ditanya-tanya, sukanya diinterogasi seperti seorang polisi yang menginterogasi tersangka, misalnya seperti itu. Artinya ya kalau kuliah secara luring itu kan tidak bisa alasan susah sinyal, sehingga harus off cam, sehingga ekspresi wajahnya tidak harus terlihat, akhirnya kan seperti itu. Nah, yang jelas meskipun bisa dibilang pandemi oke lah sudah berlalu, kita sudah ke new normal, tapi tugas seorang guru untuk selalu mengupgrade pengetahuannya itu tidak berhenti. Jadi siapa yang tetap mengupgrade pengetahuannya, tetap belajar, itu nanti yang akan bisa bertahan di dunia, di masyarakat terutama. Sehingga kalau sekarang eranya kan era teknologi ya, informasi semuanya berbasis teknologi, berarti kalian sebagai seorang calon guru harus menyiapkan diri di bidang itu juga. Meskipun itu juga dipelajari di perkuliahan, tapi itu kan pasti tidak cukup ya. Jadi tetap harus ditambahi dengan selalu belajar sendiri, mengupgrade pengetahuannya, sehingga nanti ketika kalian lulus itu sudah siap dan bekalnya itu sudah lebih dari cukup. Jangan sampai besok mau ngajar, malamnya baru belajar tentang materi yang akan diajarkan, bagaimana cara share screen, bagaimana cara menggunakan LCD. Tidak seperti itu lagi. Jadi jadilah generasi yang memang ketika lulus itu memang sudah siap untuk terjun ke masyarakat, mengaplikasikan ilmunya di masyarakat, begitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, kita itu harus bisa mengupgrade diri kita agar nanti setelah kita lulus sebagai seorang pendidik ataupun yang lainnya, kita itu dapat beradaptasi. Bagaimanapun itu kendalanya, seperti yang kita alami sekarang, kendala dalam perkuliahan, dalam pembelajaran, yaitu dalam pembelajaran online sekarang. Yang kita alami sekarang, yang dulunya itu adalah pembelajaran secara tatap muka. Jadi kita harus senantiasa mengetahui informasi-informasi terbaru agar kita itu siap menjadi seorang pendidik, seperti itu. Nah, dari hal itu mengenai persiapan kan banyak sekali problematika ya Bu. Selain dari itu, misalkan dalam perubahan kurikulum yang kita itu dididik agar siap menjadi seorang pendidik, namun dalam ketika kita sudah terjun ke dunia pendidikan itu, apa teori yang sudah kita pelajari dalam perkuliahan itu kita kesusahan dalam menerapkannya dalam pendidikan secara langsung ketika kita sudah menjadi seorang guru. Nah, menurut Bu Eni itu seberapa kesiapan yang harus kita gali dari sekarang kalau kita itu bisa menghadapi problematika dalam dunia pendidikan ke depannya? Oke, kalau untuk mahasiswa itu sebaran mata kuliah yang diperoleh selama kuliah mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu memang sudah disiapkan sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu di prodi itu kan juga selalu kurikulum itu kan selalu dibenahi, selalu maksimal 5 tahun ya, maksimal 5 tahun kurikulum itu sudah harus direkonstruksi, sudah harus direview lagi, masih sesuai enggak dengan zamannya. Jadi apa yang kalian dapatkan di bangku perkuliahan itu harapannya itu sudah cukup untuk dijadikan bekal secara akademiknya.
Kalau masalah bagaimana bersosialisasi, bagaimana bertingkah laku, bagaimana bersosialisasi itu tambahan ya. Oleh karena itu ibu kan selalu ngopiai, selalu menyarankan kepada mahasiswa itu selagi masih menjadi mahasiswa, masih belajar itu carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi mahasiswa itu tidak hanya datang ke sekolah untuk belajar saja, belajar di kelas maksudnya, tapi juga carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Misalnya bisa mengikuti UKM unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus, bisa mengikuti kegiatan berorganisasi. Jadi dari sana nanti mahasiswa itu memiliki pengalaman lebih, tidak hanya pengalaman di bidang keilmuannya saja, tapi juga pengalaman bagaimana berorganisasi, bagaimana berinteraksi dengan komponen di kampus. Nah, kalau itu semua sudah dipenuhi, artinya ketika terjun ke masyarakat itu tidak kaget, tinggal berinteraksi dan beradaptasi dengan dunia yang baru, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan kurikulum tadi. Kurikulum itu seperti yang sudah saya katakan, selalu diusahakan untuk mengikuti perkembangan ya, sehingga kurikulumnya Tadris IPA setelah melewati review kemarin itu dan siap untuk diimplementasikan ke depan itu sudah disesuaikan dengan tuntutan. Kalau sekarang kan zamannya Merdeka Belajar ya, sehingga mahasiswa Tadris IPA itu ke depannya diharapkan siap tidak hanya belajar di kampusnya sendiri, tapi juga bisa keluar belajar dengan teman-temannya yang ada di kampus lain, sehingga kurikulum yang didesain itu adalah kurikulum yang memang bisa dijual keluar. Jadi nanti istilahnya bisa kuliah bersama dengan mahasiswa yang ada di kampus lain, atau mahasiswa luar yang belajar di sini, atau mahasiswa Tadris IPA yang mengikuti perkuliahan di kampus lain, seperti itu. Sehingga pengalamannya tidak hanya didapatkan di kampus saja, di kampus di Salatiga saja, tapi juga di kampus lain, sehingga harapannya kan relasinya bisa bertambah, pertemanannya juga bisa berkembang. Dari sana nanti kalau seorang mahasiswa itu pinter mengambil peluang, ketika sudah lulus itu sudah tidak kaget lagi dengan dunia yang dimasukinya. Jadi kita harus mencari sebanyak mungkin relasi, ilmu, wawasan, dan pengalaman ya. Tapi dari hal itu ya Bu, banyak sekali mahasiswa yang beranggapan juga bahwa ketika IPK kita itu tinggi, itu peluang kita menjadi seorang guru yang profesional itu sangat besar, dan nanti kita dapat diterima di masyarakat. Misalkan kita kerja itu mudah dengan IPK kita yang tinggi, tapi mereka lupa bahwa kita juga harus menggali pengalaman, menggali relasi yang banyak dengan cara berorganisasi dan lain-lain. Itu menurut Bu Eni bagaimana? Saya garis bawahi ya, IPK tinggi tidak menjamin bahwa mahasiswa itu bisa menjadi seorang guru yang profesional. Kalau aspek-aspek yang melekat pada guru profesional itu tidak dipenuhi. Dari berapa aspek tadi, 4 atau 5 tadi, paling yang dipenuhi baru pedagogik saja dari seorang mahasiswa ya, karena secara akademis dia sudah lulus dari semua mata kuliah yang harus ditempuh selama menjadi mahasiswa Tadris IPA. Tapi kalau dia tidak memenuhi aspek yang lainnya, kan juga tidak bisa, tidak siap nantinya dikatakan sebagai pendidik yang profesional. Sehingga dikembalikan kepada mahasiswa itu sendiri secara individual. Apakah dia hanya ingin memenuhi satu aspek saja atau semua aspek itu tadi? Yang paling berat kan memang aspek pedagogi ya, karena kalian harus belajar full di kampus, kemudian harus mendapatkan nilai yang bagus agar bisa bersaing di luaran nanti. Kemudian untuk aspek religius, aspek sosial, aspek itu kan yang menyertai. Makanya tadi saya katakan seorang mahasiswa itu eman-eman kalau hanya datang dan kuliah tok, terus nanti pulang masuk ke tempat kosnya atau ke pondokannya
sudah selesai sampai di situ. Eman waktunya itu tolong digunakan berteman. Tapi kalau mencari teman juga yang membawa kebaikan, jangan membawa keburukan. Bergaulah dengan orang-orang yang sejalan dengan kamu dan membawa kebaikan untuk kamu. Kalau kita berteman itu kan pasti mencari yang klik kan, mencari yang cocok, frekuensi, sefrekuensi dengan kita. Kalau yang tidak kan juga kita biasanya tidak bisa dekat, karena itu sudah takdirnya ya. Memang hukum alamnya seperti itu. Ketika kita satu hobi misalnya, sama-sama memiliki hobi berenang. Nah, nanti kan otomatis yuk kita berenang yuk. Pasti seperti itu kan. Kalau satu hobinya renang, satunya merajut, yuk kan orang ketemu. Iya Bu, betul banget. Oh gak apa-apa ya kamu berenang, aku tak merajut di kolam. Mungkin seperti itu masih bisa dipaksakan. Tapi biasanya kan juga sefrekuensi juga meliputi sifatnya, karakternya. Satunya banyak omong, satunya pendiam, mungkin masih bisa. Asalkan sifat-sifat yang lain juga masih bisa ditoleransi. Kita berteman itu kan seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian belajar untuk berorganisasi, itu banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan di sana. Bagaimana memanage waktu, bagaimana membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan yang lain. Kemudian bagaimana mengendalikan diri sendiri ya terutama, dan mengendalikan orang lain. Bagaimana kita bisa mengatur sebuah acara sehingga acara itu bisa dikatakan sukses dan membawa manfaat kepada orang lain. Nah, itu adalah pengalaman yang sangat berharga ketika kalian menjadi mahasiswa. Kalau kalian nanti sudah terjun ke masyarakat kok baru belajar tentang hal itu, rasa-rasanya juga agak terlambat, karena harapannya kan kalau sudah terjun ke masyarakat itu sudah siap, tinggal mengaplikasikan saja apa yang didapatkan di bangku kuliah itu. Meskipun juga tidak bisa dikatakan terlambat. Misalnya, aduh, lah saya sudah kadang tidak ikut apa-apa itu Bu, ketika kuliah saya hanya kuliah saja. Ya tidak apa-apa, berarti namanya belajar itu kan tidak ada kata terlambat ya sebenarnya. Meskipun sudah lulus nanti terus baru belajar berorganisasi ya silahkan. Hanya saja kan akan lebih beruntung mahasiswa yang sudah memiliki bekal sebelumnya daripada yang baru belajar kemudian. Karena sudah siap ya, dia siap di jangka waktu yang betul. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menjadi guru yang profesional itu bukan hanya sekadar IPK, bukan hanya sekedar nilai kita itu tinggi dipandang dosen itu paling pintar dewe, itu bukan ya. Kita sebagai calon seorang guru harus memiliki aspek-aspek yang tadi sudah disebutkan. Selain dari aspek pedagogi juga kita harus memiliki aspek, menguasai aspek dalam sosial ya, seperti bagaimana circle kita, bagaimana lingkungan kita, itu akan mempengaruhi keprofesionalan, akan mempengaruhi sifat kita ke depannya. Seperti itu ya Bu ya. Wah, keren sekali pembahasan kita kali ini. Pastinya nantinya teman-teman saintis akan lebih siap menambah wawasan baru lagi dengan menonton podcast kita kali ini. Wawasan baru akan terbentuk, pengalaman baru akan lebih dipersiapkan lagi, karena kita sebagai calon seorang guru yang nantinya akan terjun ke dunia masyarakat, di dunia pendidikan. Nah, perubahan itu merupakan salah satu yang tidak dapat kita hindari, karena menyadari bahwa perubahan merupakan ketetapan Tuhan yang itu bersifat mutlak ya. Contohnya dalam pembelajaran saat ini yang kita alami, yang kita rasakan saat ini, dari pembelajaran konvensional tatap muka menjadi online, yaitu secara jarak jauh ya. Nah, itu kita harus mempersiapkan bagaimana kita itu menjadi seorang guru yang profesional, adaptif, dan juga acceptable, yang dapat diterima di masyarakat. Nah, sebagai seorang guru di Indonesia kita juga harus mempersiapkan
perubahan selain dari pembelajaran juga ada perubahan kurikulum, perubahan kebijakan dari pemerintah dan lain-lain. Kita harus sudah siap. Oleh karena itu, jadilah guru yang memiliki kemampuan adaptif dan acceptable. Wah, tak terasa sudah cukup lama kita bersama. Saatnya kami mohon pamit undur diri. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Eni atas luang waktunya, atas sharing wawasan-wawasan Bu Eni yang nantinya akan menambah pengalaman dari sobat-sobat saintis. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih juga kepada sobat-sobat saintis yang telah menemani kami dari awal hingga akhir. See you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.